warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para ulama, para asatidhah yang banyak hadir di tengah-tengah kita, guru kita, Kiai Haji Ahmad Fasani, Haji Ahmad Jamil, para ulama lainnya, guru-guru kita, doain guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, istiqomah untuk membimbing kita biar dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Segenap para pengurus FKMM dan juga pengurus mushola Al-Hidayah yang sangat saya hormati dan muliakan. Katanya pagi ini sekalian maulid, betul ya? Emang ini bulan apaan ini? Kenapa sampai saat ini kita masih terus memperingati mauludnya baginda Nabi Muhammad? Karena memang maulidnya baginda Nabi Muhammad adalah min a'zamil a'yad, di antara hari raya yang paling besar bagi umat Islam adalah maulidnya baginda Nabi Muhammad. Hari kelahiran baginda Nabi Muhammad ini merupakan hari raya yang terbesar bagi umat Islam. Dia lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Peringatan Maulid lebih besar daripada hari raya Idul Adha. Kenapa demikian? Tidak akan ada itu yang namanya hari raya Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya baginda Nabi Muhammad. Tidak akan ada itu Idul Adha kalau tidak ada lahirnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan tidak akan ada langit, bumi, bulan, bintang, matahari kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tadi pagi subuh saya ngajar sebelum kesini. Ada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Sayyid Ahmad Al-Hasimi tulis satu hadis di dalamnya menceritakan bagaimana proses penciptaan baginda Nabi Muhammad. Proses penciptaan Nabi Adam, Pak. Ini ngomong-ngomong apa jam berapa ya? Ini kue putu moyang udah keluar soalnya itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Khalaqallahu ta'ala Adama ala suratihi. Kata Nabi ketika lagi menceritakan proses penciptaan Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan Nabi Adam ala suratihi, dalam bentuk yang sempurna. Fisiknya ada. Langsung Allah ciptakan, kakinya ada, badannya ada, tangannya ada, palanya ada. Beda dengan kita. Kalau anak keturunan Adam, kata Nabi Muhammad, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi.
Kalau anak keturunan Adam, manusia, prosesnya nggak langsung. Tapi yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Mereka itu dihimpun dulu, terlebih dahulu dikumpulkan prosesnya di dalam perut ibunya. Betul ya? Arba'ina yauman nutfah. 40 hari pertama berbentuk sperma, mani. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk segumpal darah. 40 hari yang ketiga berbentuk segumpal apa? Halo? Assalamualaikum. Segumpal tadi. Itu kita. Tapi tidak dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam khalaqallahu ta'ala Adama ala suratihi. Allah ciptakan Adam langsung dia. Tangannya langsung, kakinya langsung, badannya langsung, semua langsung ada. Bahkan di situ dituliskan kata Nabi Muhammad, wa tubuhu situna zira'an. Dan apaan tuh? Wa tuluhu situna zira'an, dan tingginya Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah situna zira'an, 60 hasta. Satu hasta itu kurang lebih setengah meter. Berarti kalau 60 hasta berapa? 30 meter tingginya Nabi Adam. Berarti 30 meter tinggi apa kagak itu? Tinggi Nabi Adam, waktu uluhu situna zira'an, dan tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Kita udah bisa bayangin orang kalau 30 meter tuh kaki gede apa kecil? Kira-kira kalau pakai nomor sepatu nomor berapa tuh? Itu Nabi yang bilang, Nabi Muhammad, si tingginya watuluhu situna zira'an, dan tingginya Nabi Adam itu 60 hasta, 30 meter. Tuh kaki gedenya udah bukan main. Betul. Tangan besar, badan besar, kepala, semua. Tapi kagak bisa buat apa-apa. Biar kagak gede juga dia, kagak bergerak. Kenapa? Belum ditiupin apa? Ruh. Fayanfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan ruhlah kepada Nabi Adam. Nah, ketika pada saat ditiupkan ruh oleh Allah, baru di situ ada kehidupan. Tangannya bergerak, kakinya bergerak, semua mulai ada kehidupan tuh. Karena sudah ada apa? Ruhnya. Makanya bangun tuh Nabi Adam, di situ diceritain tuh. Bangun Nabi Adam, duduk persis banget duduknya kayak begini. Iya, cuman kakinya dibelonjorin, kakinya dibelonjorin. Itu Nabi Adam. Dia duduk, dia bersihin, dia kibas-kibasin badannya. Tahu dikibas-kibasin? Apaan? Tuh dibersih-bersihin badannya. Kenapa? Karena Nabi Adam diciptakan min turab, dari tanah. Fi yaumil jum'ah bainal asri wal maghrib. Beliau itu diciptakan pada hari Jumat, waktunya antara asar dan maghrib. Dari tanah, bersihin tuh Nabi Adam, duduk, matanya masih merem. Ya. Setelah bersih, kemudian dia buka dua kelopak matanya. Dia buka kedua kelopak matanya, dia lihat tuh keindahan-keindahan yang ada di sekitarnya. Semua dia lihat, kagum dia. Tapi dari semua yang dia lihat itu, ada satu yang menjadi perhatian Nabi Adam. Apa? Ada tulisan besar di surganya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama siapa? Ada nama siapa? Nabi Muhammad. Orangnya udah ada belum? Orangnya udah ada belum? Tapi namanya sudah ada di sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanya Nabi Adam, ya Rabbi, man huwa Muhammad? Ya Allah, siapa itu Muhammad? Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan namanya?
Siapa itu Muhammad? Kok namanya begitu berdampingan dengan namanya? Nabi Adam nanya, orangnya kagak ada tapi namanya. Apa kata Allah? Laulahu ma khalaqtuka ya Adam, walau lahu ma khalaqul janna wan nar, walau lahu ma khalaqus samawati wal ard. Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Tidak akan ada itu Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Min a'zamil a'yad. Maulid adalah hari raya yang terbesar bagi umat Islam. Kalau gini hari kita masih memperingati mauludnya Nabi, pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Pantas, karena sebagai kebanggaan kita, rasa syukur kita, betul? Dan menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Emang cinta sama Nabi? Mana buktinya? Cinta sama Nabi? Tiga orang yang jawab. Pernah lihat Nabi? Udah pernah ketemu Nabi? Kok bisa cinta? Ini nih yang hebat nih. Kalau ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu orang yang pertama masuk Islam, mengikuti beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Beliau emang temannya Nabi, umur juga kagak jauh-jauh beda banget, katanya 2 tahun beda lebih tua Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Emang temennya, dan dia nggak pernah lihat kejelekan baginda Nabi Muhammad sejak pertama dia kenal sama Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya. Dia tahu persis, makanya orang yang pertama masuk Islam itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar, beliau itu cinta sama Nabi, beriman sama Nabi, pantas nggak kira-kira? Pantas nggak? Kenapa? Karena dia hidup bersama Nabi Muhammad. Karena dia lihat Nabi Muhammad, dia jumpa sama Nabi Muhammad. Wajar kalau dia cinta sama Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, beliau cinta sama Nabi, wajar. Kalau beliau rela mengorbankan segala sesuatunya untuk baginda Nabi Muhammad, wajar, karena dia hidup bersama Nabi Muhammad. Tapi ada yang luar biasa, ada yang hebat, nggak pernah ketemu sama Nabi, nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah jumpa sama Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tapi dia beriman sama Nabi, betul? Tapi dia cinta sama Nabi. Ini yang luar biasa. Makanya orang yang seperti ini yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah, kalau memang kita cinta sama Nabi, tinggal kita tunjukin bukti cinta kita mau baginda Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita membuktikan kita cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad? Wah, susah lah, terlalu indah kalau kita mau lihat baginda Nabi Muhammad. Gak cukup nih, jam 10 gak cukup kalau cerita itu. 2 aja dah. Man ahabba syai'an fa'aktsaru min zikrihi. Kalau memang kita cinta sama Nabi, betul?
Man ahabba syai'an fa aktsaru min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Sebagai tanda cinta, barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, berarti kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak apa? Memperbanyak apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Cukup udah. Bohong orang itu cinta sama Nabi kalau dia tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bohong orang itu mengaku mengerti Nabi Muhammad kalau di dalam dirinya tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bohong. Rasulullah berjanji, kata Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Kita memang belum pernah jumpa sama Nabi. Kita memang belum pernah ketemu sama Nabi karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Tapi Nabi pernah memberikan sebuah pernyataan, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah. Nanti manusia yang paling dekat sama aku pada hari kiamat. Manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat. Siapa mereka? Orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Bukan. Orang yang tiap tahun pergi haji. Bukan. Orang yang dekat dengan aku nanti sama, kata Nabi Muhammad. Bukan orang yang tiap bulan umroh. Tiap bulan umroh. Emang tinggal di sono. Apa itu yang mereka, orang-orang yang dekat nanti? Enggak. Apa kata Nabi? Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah. Manusia yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak bersolawatnya kepada Nabi Muhammad. Ya. Kita emang gak hidup di zaman Nabi, tapi insya Allah besok duduk bersama Nabi Muhammad. Jangan amin dulu. Bagaimana salawat kita sama Nabi Muhammad? Betul? Itu yang paling utama. Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari ada kitab klasik, dulu guru-guru kita dia suka baca tuh kitab. Ada namanya kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kemudian di dalam kitab itu diceritain di zaman Nabi Musa. Saya Zainuddin tulis tuh. Di zaman Nabi Musa ada satu kejadian. Di zaman itu ada anak muda. Hidupnya selalu berbuat dosa, berbuat maksiat. Kerjaannya selalu berbuat dosa, berbuat maksiatnya anak muda. Masyarakat udah resah sama tingkah lakunya. Masyarakat udah nggak senang. Gedeg, tahu gedeg? Apa katanya? Ini masyarakat udah kesel banget sama dia. Sampai-sampai nih anak muda dijulukin sebagai sampah masyarakat. Orang kalau udah dibilang sampah, bagus apa jelek? Sampah masyarakat. Tapi dalam kitab itu diceritain, ini anak muda umurnya pendek, mati. Ketika dia meninggal dunia, ini warga bingung. Ini jenazah tukang maksiat begini, perlu kita hormatin apa kagak ini? Nanya sama Nabi Musa, bagaimana Musa kita perlu hormatin? Tahu. Kata Nabi Musa, gue juga bingung. Ini perlu dihormatin apa kagak? Padahal dia tukang maksiat, nggak pernah ibadah, jauh sama Allah, selalu berbuat dosa, meresahkan masyarakat, kerjaannya hanya maksiat, dan maksiat. Apakah jenazahnya perlu kita hormatin? Apakah perlu kita mandikan? Apakah perlu kita kafankan dan kita kuburkan? Akhirnya musyawarah, putus. Apa kata Nabi Musa? Dah cukup. Di jenazah nggak perlu pakai hormatin. Ini jenazah nggak perlu gitu. Tukang maksiat buang ke laut. Ini jenazah buang ke laut biar habis dimakan ikan. Selesai. Untuk apa kita menghormatin orang yang seperti ini katanya? Begitulah kira-kira. Sepakat jenazah ini tidak dihormatin. Nggak perlu pakai dimandiin, nggak perlu dikafanin, nggak perlu pakai dikuburin. Langsung ya baik. Buang ke laut biar habis dimakan ikan. Ya, sepakat. Diangkatlah jenazah itu. Ketika jenazah itu diangkat, pengen dibuang ke laut, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Musa,
mandikan jenazah itu, kafankan dan kuburkan jenazah itu. Allah suruh mandiin, Allah suruh kafanin, Allah suruh kubur. Faqala Musa, ya Rabbi bi'izzatika wa jalalika, ya Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, mohon maaf ya Allah, kami tidak bisa untuk menghormati jenazah ini. Biarkan kami buang jenazah ini ke laut. Dia tukang maksiat, dia selalu berbuat dosa, tidak pernah taat dan tidak pernah sujud kepadamu. Biarkan jenazah ini kami buang ya Allah. Nabi Musa enggak mau. Diomelin sama Allah, kata Allah, Musa, mandikan jenazah itu, kafankan dan kuburkan jenazah itu. 2 kali Allah perintahkan sampai dengan 3 kali. Akhirnya dengan terpaksa Nabi Musa pun akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dimandiin itu jenazah, dikafanin, dikubur. Dan Nabi dikuburin, Nabi Musa nanya, apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, wahai Allah. Nabi Musa kan bisa dialog langsung dia mah, betul kan? Iya, karena dia punya julukan Kalimullah. Nabi yang mendapatkan julukan Kalimullah Musa, Kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Isa Ruhullah. Kayaknya sengaja. Terus ini lanjut sampai mana gua lupa dah dulu. Akhirnya Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, mohon maaf, kenapa engkau hormatin anak muda ini? Dia tukang maksiat, dia selalu berbuat dosa, dia meresahkan masyarakat. Apa keistimewaan anak muda ini di hadapanmu ya Allah? Kenapa kami dilarang untuk membuang jenazah ini? Kenapa engkau harus menyuruh kami menghormati dia? Berarti kan tuh jenazah dihormatin gak sama Allah? Dihormatin sama Allah. Apa keistimewaan daripada anak muda ini sehingga engkau hormati dia, engkau suruh mandikan dia, kafankan dia, dan kuburkan dia? Apa keistimewaan ini di hadapan? Apa kata Allah? Musa, ini saya ceritanya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia aja nih? Apa kata Nabi Musa? Kata Allah, Musa, benar. Dia memang tukang maksiat. Ini anak muda memang tidak pernah sujud kepadaku. Dia selalu berbuat dosa. Bahkan dia meresahkan warga dan masyarakat. Betul Musa. Tapi catat Musa, ini anak pernah satu hari, ini anak muda pernah satu hari waktu dia di dalam rumahnya, dia dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak dalam berbuat maksiat, waktu lagi di rumahnya sendirian. Kemudian tiba-tiba dia mengambil kitab yang pernah aku turunkan kepadamu, yaitu kitab Taurat. Diambil sama nih anak muda kitab Taurat. Kemudian kitab Taurat itu dibuka oleh dia. Dia baca kitab Taurat itu. Dia buka. Waktu dia buka, dia baca. Persis di situ menceritakan tentang Nabi Muhammad. Waktu dia buka tuh, Allah berfirman, nanti akan aku utus seorang nabi, seorang rasul, dan aku akan jadikan dia sebagai penutup para nabi dan para rasul. Dan aku akan beri nama nabi dan rasul itu dengan nama Muhammad. Maka bersolawatlah engkau dengan Muhammad. Ada perintah apa? Ada perintah apa? Solawat kepada Nabi Muhammad.
Anak muda itu waktu baca ada perintah salawat, dia bilang, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Allah? Karena itulah aku hormatin dia. Karena dia telah bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu di zaman itu Nabi Muhammad udah ada belum? Udah ada belum? Belum ada. Itu yang baca selawat itu umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Musa? Umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Musa? Dia orang baik apa orang jelek? Jahat nggak? Itu yang baca bukan umatnya Nabi Muhammad. Itu yang baca bukan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum ada. Ini yang baca umatnya Nabi Musa, bukan maksiat. Kalau umatnya Nabi Musa saja bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah hormatin dia, Allah muliakan dia. Bagaimana kalau seandainya yang membaca itu adalah umatnya Nabi Muhammad? Udah cukup salawat kepada Nabi Muhammad. Sebisanya kita, sebanyak-banyaknya yang kita bisa salawat. Ada tusil mu'alim Sabi Halam ini pernah mau ijazahkan saya 2000 satu hari salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad bukan salawat. Minimal salawatnya Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang menghubungkan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau bicara jauh Pak, Madinah jauh, betul? Iya, antar pulau, antar negara kita dengan itu jauh. Tapi insya Allah kita akan ada hubungan batiniah dengan baginda Nabi Muhammad. Demi Allah, orang yang sering membaca salawat kepada Nabi Muhammad akan semakin besar cintanya kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang selalu membasahkan lisannya bersalawat kepada Nabi Muhammad, dia akan tambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Nabi belum pernah ketemu sama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni belum pernah jumpa sama Nabi Muhammad. Tapi buka tuh sejarah, lihat tuh hadis bagaimana Nabi Muhammad menghormati dan memuliakan Uwais Al-Qarni. Ketemu aja kagak, ngelihat aja belum pernah. Sayyidina Umar dipanggil, Sayyidina Ali dipanggil sama Nabi. Ntar ente cari anak muda yang namanya siapa? Uwais. Ente cari yang anak muda yang namanya Uwais Al-Qarni. Al-Qarni itu sama nama satu kampung yang ada di Yaman, yang ada di Hadramaut. Cari dia. Dia orang baik, dia orang soleh. Doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Minta doa sama dia. Umar disuruh, Sayyidina Ali disuruh. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah engkau tahu ada tanda-tanda khusus buat dia? Saya belum pernah lihat. Kalau nama Uwais bisa jadi sama, ada yang sama, betul ya? Cuman ada tak ciri-cirinya? Apakah engkau pernah lihat? Kata Nabi Muhammad, belum. Lah terus bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, ente lihat, ente peluk, ente lihat di puncaknya. Itu Imam Nawawi ceritain itu dalam Riyadhus Shalihin. Ente lihat, ternyata di pundak kirinya itu ada satu lingkaran kecil warna putih, karena dia pernah penyakit kulit. Nah, ente lihat di situ, kalau itu ada berarti itu Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi udah pernah ketemu belum? Udah pernah jumpa belum? Belum. Tuh, jangankan namanya, tandanya aja Nabi bisa tahu. Berarti ada hubungan nggak? Berarti dia punya hubungan dekat dengan Nabi Muhammad. Makanya ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Ali ketemu berdua sama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sama Uwais Al-Qarni ketemu, ditanya sama Uwais Al-Qarni, ente berdua dari mana? Ente siapa? Ana Umar, ini Ali. Kami berdua dari Madinah. Madinah? Iya. Madinah Al-Munawwarah? Iya. Kalau ente berdua dari Madinah, kata Uwais Al-Qarni, Umar, Ali ditanya,
kalau ente berdua dari Madinah, ente kenal sama Nabi Muhammad? Umar ditanya. Umar bin Khattab ditanya sama Uwais Al-Qarni, kamu kenal nggak dengan Rasulullah? Kira-kira jawabannya apa nih? Sayyidina Ali ditanya, kamu kenal dengan Rasulullah? Maaf Pak, Umar, Ali, sahabat, betul ya? Kata Mu'allim Syafi'i Hazami, orang bisa dibilang sahabat syaratnya 3. Hidup di zaman Nabi, pernah jumpa sama Nabi, beriman sama Nabi. Udah itu aja. Kalau 3 ini ada di dalam diri seseorang, hidupnya di zaman Nabi, pernah jumpa sama Nabi, dan beriman kepada Nabi, maka jadilah dia sahabat. Kalau kurang 1 nggak jadi dia. Hidupnya di zaman Nabi, jumpa sama Nabi, tapi nggak beriman, nggak sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, hidupnya di zaman Nabi bukan? Zaman Nabi bukan? Dia jumpa nggak sama Nabi? Tapi karena dia nggak beriman. Atau sebaliknya, beriman sama Nabi, hidupnya di zaman Nabi, tapi nggak ketemu sama Nabi, nggak jumpa sama Nabi, nggak jadi. Mana contohnya? Itu Uwais Al-Qarni ini hidupnya di zaman Nabi. Wah, kalau bicara beriman, berimannya luar biasa. Mulutnya nggak pernah tinggal sholawat kepada Nabi Muhammad. Dia pernah jalan, nemuin, bukan kagak mau nemuin. Pengen nemuin Nabi. Semenjak kakeknya ada emaknya udah tua. Emaknya udah tua, udah nggak bisa. Kalau dia tinggal, ntar siapa yang ngurusin? Jadi dia paksa, dia tahan tuh rindunya sama Nabi Muhammad. Akhirnya dia nggak pernah ke sono. Semen emaknya liatin, nih Uwais tiap malam kalau malam nangis mulu. Tiap malam kalau sembahyang malam nangis, sampai ditegur mamanya. Apa kata emaknya? Uwais, aku perhatikan engkau tiap malam nangis. Kenapa? Kamu capek ngurusin saya, kamu lelah ngurusin saya, kata emaknya. Apa kata Uwais? Enggak, saya nggak pernah lelah. Saya sudah korbankan semua jiwa raga saya untuk ibu. Enggak, saya nggak pernah lelah. Lalu kenapa engkau nangis? Setiap malam aku perhatikan engkau nangis. Apa kata Uwais? Aku rindu dengan Rasulullah. Aku rindu dengan Rasulullah. Aku pengen jumpa sama Rasulullah. Kata ibunya, Uwais, jangan. Rasulullah jauh di Madinah. Entar kalau kamu ke sono, siapa yang ngurusin saya? Begitulah kira-kira. Entar kalau kamu ke sono berhari-hari, entar siapa yang ngurusin saya? Enggak ibu, saya enggak akan pernah, saya rela untuk mematahkan kerinduan saya untuk merawat engkau. Tuh, nah jadi makanya dia enggak pernah ketemu. Nah, Umar datang, Ali datang. Ali kan mantunya Nabi, betul. Dia bukan hanya sahabat, dia juga sepupunya Nabi, dia juga menantunya. Lah menantu ditanya, menantu kenal apakah sama mertua? Sayyidina Ali ditanya, Sayyidina Umar ditanya, apakah kalian kenal dengan Muhammad? Kata Umar, ya kenal kali. Saya ikut berjuang sama Muhammad, saya dekat dengan Muhammad. Diceritain Ali pun begitu. Kalian kenal hanya secara lahiriahnya saja. Allah, sekelas Umar bin Khattab, sekelas Ali. Aku nggak pernah jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah belum pernah berjumpa dengan aku, tapi Rasulullah kenal dengan aku, bahkan memerintahkan kalian untuk menjumpai aku. Berarti aku punya hubungan spesial, betul? Loh, kenapa bisa? Karena ada yang menyambung. Apa yang menyambungkan antara Uwais dengan Rasulullah? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kuncinya itu aja. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Cukup.
Salawat, dia yang akan bisa. Makanya nanti orang-orang yang suka membaca salawat Nabi, yang janji Nabi, ente nggak perlu ngaku-ngaku sebagai umatku, kata Rasulullah. Enggak usah pakai ngaku-ngaku sebagai umatku, kata Rasulullah. Cukup dengan salawat aku nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah. Kata Nabi Muhammad, aksiru minas salati alayya, faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Nabi yang ngomong, perbanyak oleh kalian bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Barang siapa yang memperbanyak salawat kepadaku, maka cukup. Aku akan bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa dia adalah umatku. Amin. Ya Rabbal, yang ngakuin siapa? Yang ngakuin siapa? Nabi. Kita nggak perlu ngaku-ngaku, ya Rasulullah, saya umatmu, saya umatmu. Enggak. Lu siapa? Umat gua nggak ada yang dekil begini. Nggak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dah. Yang kedua, kalau kita cinta sama Nabi selain selawat, yang 7 ini kering kali aja nasi uduk. Yang kedua, kalau kita memang cinta sama Nabi, dah cukup. Satu, banyakin selawat. Yang kedua, contoh akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Insya akhlak yang bagaimana? Nah, ini yang perlu jadi kita ini. Ya, 3 aja akhlaknya. Ini cukup nih. Dari semua akhlak Nabi Muhammad, Aisyah aja kagak tahu akhlaknya Nabi. Sampai ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah wa Aisyah. Aisyah kan istrinya, orang paling dekat. Ditanya akhlaknya Nabi, dia bingung mau jawabnya gimana. Akhirnya dia ngomong akhlaknya Nabi adalah Quran. Saking kagak bisa jawabnya, karena begitu mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi cukup 3. Kalau ini 3 Bapak kita semua amalin, insya Allah dijanjiin sama Nabi, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Kata Nabi 3, barang siapa yang 3 perkara ini ada di dalam dirinya, maka dia masuk surga tanpa dihisab. Amin. Ya Rabbal. Hisab ini lama, Wak. Ya. Malam saya ngajar baca kitab tafsir Yasin, Syekh Hamamizadah tulisin di situ. Ternyata katanya hisab itu 10.000 tahun. 10.000 tahun, lama dihisab itu. Ntar orang-orang yang dihisab itu, ya, ada kalau dia punya 3 ini 3 akhlak ini, dia nggak akan dihisab. Hisabnya hisaban yang sangat ringan katanya. Agak ditanyain macam-macam. Makanya kalau kita lagi wudhu kan suka baca tuh doa ya, tangan kanan kita, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai. Baca nggak tuh? Itu kita. Nah, pada saat itu kita akan dihisab asal 3. Kalau ini kita punya, Nabi bilang salasun man kunna fihi hasabahallahu hisaban yasira. 3. Barang siapa yang 3 perkara ini ada di dalam diri orang itu, maka dia akan dihisab dengan ringan dan dimasukin surga. Insya mau berapa? 3. Ini 3 aja nih. Yang pertama, kalau kamu pengen masuk ke surga tanpa dihisab, ikutin akhlak Nabi. 1, tu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Ini akhlak Nabi nih. Baik sama orang pelit. Ini gampang apa susah nih? Halo? Agak jujur-jujur nih. Baik sama orang pelit. Biasanya model kita baik sama orang baik, betul ya? Kalau dia baik sama kita, kita baik sama, betul. Kalau lu baik sama gua baik sama lu. Itu mah biasa. Kalau begitu mah kagak perlu nyontoh Nabi yang begitu mah. Kalau mau contoh Nabi, contoh akhlaknya Nabi. Baik sama orang pelit. Ada orang pelit-pelitnya 17 turunan.
Jangankan duitnya, dosanya diminta kagak dikasih. Dosanya diminta, Pak Haji, dosa lu buat gue ya kagak, begitu kata dia. Allahu Akbar. Saking apanya? Saking pelitnya. Ada orang pelit di sini? Banyak. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang pelit jauh sama manusia, orang yang pelit jauh sama rahmat Allah, orang yang pelit jauh sama surganya Allah. Bahkan Syekh Abdul Wahab Sya'rani tulis dalam kitab Wasiyatul Mustafa, apa? Di situ ditulis ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, naik tuh minal Masjidil Haram ilal Masjidil, naik langit 1, 2, 3, terus tembus sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai melihat surga. Waktu melihat surga Nabi kaget. Kenapa? Ada tulisan ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku lihat ada tulisan besar di pintu surga. Nabi waktu lagi lihat surga kaget, ada tulisan besar di pintu surga. Di pintu surga ada banner. Ada banner gede banget di pintu surga. Tulisannya besar. Apa tulisannya? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Tulisan tuh. Surga itu diharamkan untuk orang yang bakhil. Surga itu diharamkan untuk orang yang durhaka sama kedua orang tua. Dan surga itu diharamkan untuk orang yang suka mengadu domba. Tuh. Kalau pengen masuk surga, nggak pakai dihisap macam-macam, baik sama orangnya. Gampang apa susah? Jujur nih, gampang apa susah? Kenapa susah? Lu pelit soalnya. Betul? Ya Allah, pelit penyakit nih Pak, penyakit mesti dihilangin. Iya, pelit. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Kalau kamu pengen masuk ke surga, akhlak yang kedua ikut akhlaknya Nabi. Wa ta'fu amman zalamaka. Nabi pemaaf terhadap orang yang telah berbuat zalim sama dia. Kenapa ini? Nabi Muhammad selalu memberikan maaf. Ada orang jahat sama dia, ada orang selalu menghina dia, menfitnah dia, selalu menyakitin dia. Nabi gak pernah marah, Nabi malah maafin. Ya Allah, akhlaknya Nabi Muhammad. Gampang apa susah? Ya susah lah. Apa iya masuk surga nih yang begini? Baik sama orang pelit susah, betul ya? Yang kedua, maafin sama orang yang jahat susah. Nah, ada berapa tadi? Nah, udah nih tinggal satu. Ini mudah-mudahan yang gak ada gampangan kali dikit nih. Kalau ini bisa, insya Allah dah. Mudah-mudahan masuk surga dah kita. Kalau yang pertama berat, betul ya? Susah dah tuh. Kalau udah tampang sih kagak ada yang bisa dah. Ya, itu nggak bisa tuh yang pertama. Yang kedua berat. Nah, yang ketiga katanya ini yang rada gampangan dikit. Apa kata Nabi? Watasilhu amman qata'aka. Bersilaturahmilah kamu kepada musuhmu. Ya nggak begini. La ilaha illallah. Emang kita lagi marahan sama dia. Disuruh silaturahmi. Kira-kira jangankan silaturahmi, lewat rumahnya aja najis boleh situ. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Ini kita astagfirullahaladzim. Waktu ribut sampai gini hari gara-gara 01, 03. La ilaha illallah. Tengil lagunya. Gara-gara kayak begitu nih. Ada. La haula wala quwwata illa billah.
Udah selesai bang. Udah cukup. Betul. Udah sekarang kita sama-sama, kita gandeng tangan, kita sama-sama, yuk kita bantuin di Jakarta. Amin. Gimana caranya nih? Biar Pak Gubernur mikirin nih FKMM. Lumayan kalau sebulan sekali kasih 50 juta. Setuju? Tahu gubernurnya setuju apa kagak? Iya. Mumpung besok kita panggil dia, kita ingin dia. Dah, saya nih, mohon maaf, boleh ngomong dikit ya? Iya, mal saya habis Pak di Cecacau, wah habis di ini semua. Karena kita beda jalur. Saya kebetulan dikasih amanah untuk melanjutin perjuangannya Profesor Kiai Haji Supran Makmun, UHAP, Forum Ulama Habaib. Saya jadi ketua. Kemarin UHAP itu milih 03. Cakep banget begini nih. Iya. Mari. Ini nentuin 03, nggak segampang ngebalikin telapak tangan, Bang. Demi Allah. Perjuangan saya berat. Saya harus diskusi sama Fauzi Bowo, saya harus diskusi sama Andi, saya harus diskusi sama Sutioso, saya harus diskusi sama ulama, para habaib, semua saya diskusi. Saya sempat telepon Kiai Afdani Atta, saya Ustaz Helmi, saya undang. Saya kumpulin semua ormas, FBR-nya, Forkabi-nya, Bamus Betawi-nya, semua ayo duduk bareng. Kita jangan pikirin siapa-siapa, mau satu ke, mau dua ke, mau tiga, terserah, mau jin ke jadi gubernur. Gua agak pikirin. Sekarang kita duduk sama-sama, kita bikin sebuah kontrak politik sama dia, betul Ustaz? Ini saksinya. Duduk semua, kita duduk. Jangan pikirin mau siapa ke presiden, gubernurnya. Betul. Kita bikin kontrak politik. Kita milih gubernur, bukan milih partai. Lu mau mikirin gua apa kagak? Ke depan. Bikin tuh kontrak politik, tanda tangan. Alhamdulillah. Allah izinin menang. Alhamdulillah. Ini orang Jakarta semua kali di sini. Alhamdulillah. Sebelumnya mau saya panggil, hatta FPI saya panggil. Saya telepon Habib Rizik, Beb, izin. Saya minta izin sama beliau. Kita diskusi panjang. Terus beliau berangkat umroh, kemudian nggak nyambung-nyambung. Akhirnya masih ada Habib Amin, Habib Ali. Panjang Pak perjuangannya. Pas sudah rapi selesai, kita udah sama-sama sepakat. Ijtihad politik boleh berbeda, kata Habib Rizik. Ayo sama-sama, tujuan kita satu bareng. Udah. Di penghujung ada aktivis yang giginya ompong. Siapa namanya itu? Novel Pak Mumin bikin pernyataan. Ada ulama oknum di forum ulama habaib, kurang ajar. Kita dibilang ulama ulama jahat. Saya panggil Bang, demi Allah, saya panggil, udah bukan main deh. 3 tahun boy orang. Bener-bener, saya habisin bener. Itu dia semua segalanya. Kurang ajar ente. Aneh nggak mau, ente pengacara, ente aktivis, aneh nggak mau selesai ini masalah pakai hukum negara, aneh pengen selesai pakai hukum adat, begitu dia bilang. Betul, demi Allah saya bilang, gua nggak mau pakai hukum negara, gua mau pakai hukum adat. Sekarang gua minta kuping lu atuh. Cakep betul omongan. Betul Pak, saya panggil itu semua. Habis. Astagfirullahaladzim. Artinya perjuangan itu berat. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang sama-sama kita perjuangin besok. Gimana nih caranya nih? Ya KWMM bisa maju. Udah ayo kita dobrak ke gubernur. Kalau kagak kita turunin lagi dia. Betul. Ini kan udah lama FKMM ini. Lama nggak? Lama. Nih ada Ustaz Nasrullah, ada ini. Ayo kita goyangin itu di sana. Bagaimana caranya supaya ini bisa? Persatuan kita ini biar lebih kokoh, lebih kuat lagi, lebih ini lagi. Udah jangan bicara ini macam-macam. Bagaimana kita membangun? Ini kan Jakarta Selatan, Jakarta Barat, betul ya? Segini doang nih orangnya.
Jangan ada selatan segini doang. La ilaha illallah. Oh, kita cari besok. Gimana caranya kita solusi yang terbaik? Insya Allah. Dah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dikit. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon izin mengundang buat semuanya, para kiai, para asatidz, dan juga segenap para pengurus KMM, para jamaah besok tanggal 28 Desember ya, hari Sabtu pagi kami akan mengadakan silaturahmi dan pengajian akbar dalam rangka memperingati Maulud bagi Nabi Muhammad SAW di masjid saya ya, di Kebun Mangga ya, di Kebun Mangga di Cipulir sana. Insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 28 ya, jatuhnya pagi jam 7 sampai dengan selesai. Insya Allah sudah konfirmasi. Ustaz Abdul Somad dari Riau udah mau datang. Beliau sudah, waktu saya lagi di Madinah beliau telepon, Kiai saya kangen pengen datang. Ya besok datang bersama dengan Habib Muhammad Rizik Shihab dan semuanya tokoh-tokoh semua kita mau kumpulin. Udah waktunya kita bersatu sekarang. Insya Allah datang pagi jam 7 ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangin umur, Allah kasih sehat yang bisa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.